Semangat pagi anak-anak semua, berjumpa kembali dengan video dari Ibu. Hari ini kita akan membahas tata cara membuat laporan keuangan masih menggunakan Microsoft Excel, melanjutkan video yang lalu yaitu membuat penyesuaian dan neraca lajur. Jadi untuk laporan keuangan ada beberapa laporan yang bisa dibuat. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, kemudian yang ketiga adalah laporan neraca, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Hanya untuk video kali ini Ibu hanya akan membahas 3 laporan keuangan, yaitu laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, ketiga laporan ini akan kita buat berdasarkan neraca lajur yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini silakan anak-anak lihat, ini adalah hasil pekerjaan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu membuat neraca lajur. Nah, untuk laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Ini kita tambahkan sheet baru di sini. Kita rename laba rugi. Nah, judulnya seperti biasa kita ketik CV Gemilang Jaya. Laporan laba rugi. Nah, di sini periode. Kalau laba rugi itu rentang ya. Jadi misalnya beda dengan neraca. Kalau neraca per 31 Desember, tapi kalau laporan laba rugi itu kita memuat periode. Jadi misalnya selama tahun 2019, atau anak-anak bisa menuliskannya sesuai dengan tahun baku. Ini periode, nah ini boleh Januari sampai Desember 2019. Nah, kita buat seperti ini. Nah, komponen laporan laba rugi sebenarnya ada 2, yaitu pendapatan dan yang kedua adalah beban. Nah, kita buatkan dulu untuk subjudulnya pendapatan. Nah, pendapatan ini terdiri dari akun apa saja? Nah, akunnya kita bisa ambil dari neraca lajur. Kita sama dengankan saja neraca lajur pendapatan. Hanya ada satu pendapatan, yaitu pendapatan pemasangan iklan. Kita klik di sini. Nah, kemudian untuk angkanya kita bisa letakkan di kolom D atau E. Ini bisa kita ambil lagi dari neraca lajur. Untuk yang pendapatan pemasangan iklan, neraca lajur ngambilnya dari kolom laba rugi 42200. Ini hanya sama dengan saja rumusnya. Kemudian yang berikutnya untuk beban atau beban atau biaya. Beban. Nah, beban terdiri dari apa saja? Kita bisa lihat dari neraca lajur lagi, mulai dari biaya gaji sampai biaya depresiasi. Kita copy saja ke bawah sampai udah habis. Nah, angkanya kita taruh di sini di kolom C misalnya. Sama dengan dari neraca lajur kolom laba rugi, biaya gaji 20 juta. Klik. Nah, ini kita taruh seperti ini. Ini formatnya. Ya. Nah, kemudian ini kita bisa tebalkan. Ini kita tuliskan jumlahnya di sini. Jumlah beban. Jumlah beban adalah penjumlahan dari biaya gaji sampai dengan biaya depresiasi. Nah, ini jumlah bebannya sebanyak ini. Nah, sehingga di sini selisih antara pendapatan dan beban merupakan laba atau rugi. Nah, di sini kesimpulannya adalah laba periode berjalan. Nah, labanya berarti diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Nah,
selesai. Nah, ini laporan laba rugi hanya seperti ini saja. Ini tinggal kita atur formatnya. Sudah seperti ini saja. Urusan yang lain adalah hanya untuk mempercantik penampilan saja. Misalnya mau diberi border dan seterusnya itu. Tapi pada intinya ya, rumus yang dipakai di sini hanya sama dengan saja. Ini kita bisa beri border seperti ini. Outside. Nah, seperti ini juga boleh. Ini sudah selesai ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Kita klik di sini. Laporan perubahan modal. Perubahan modal. Judulnya masih sama, CV Gemilang Jaya. Atau kalau anak-anak tidak pengen ngetik, boleh diambilkan sama dengan dari yang lalu ya, dari sheet berikutnya. Sebelumnya laporan perubahan, istilah barunya sebenarnya bukan laporan perubahan modal ya, sekarang itu sudah menjadi laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas di sini per 31 Desember 2019. Nah, untuk laporan perubahan modal, karena ini adalah perusahaannya adalah perusahaan perseorangan, di sini ada modal nih, maka komponennya adalah hanya modal awal, kemudian ada laba atau rugi, kemudian ada prive, ya, sehingga ada kenaikan atau penurunan modal. Nah, ini sehingga terdiri dari namanya modal siapa? Modal Tuan Teguh. Di sini kita tuliskan modal awal. Modal awal. Modal awal. Kita bisa seperti ini. Modal awal ini diambilkan adalah dari neraca saldo, dari neraca pada kolom pada neraca lacur pada kolom yang neraca. Nah, ini modal Tuan Teguh nih 196 juta kita ambil. Nah, kemudian di sini ada laba tahun berjalan, laba atau rugi tahun berjalan, laba tahun berjalan ya. Jadi kalau laba itu kan berarti menambah, tapi kalau rugi nanti mengurangi. Ini jadi sama dengan labanya diambilkan masih dari neraca lacur, kolom laba ini. Nah, 15. Nah, kemudian di sini ada prive. Nah, prive itu mengurangi modal, sehingga kita sama dengan kita minuskan saja. Minus boleh. Atau nanti kalau nggak minus juga nggak apa-apa, tapi nanti dikurangkan. Privenya adalah 2 juta. Nah, ini kita minta pindah saja di sini. Nah, kemudian di sini ada kenaikan modal. Nah, kenaikan modalnya berarti berapa? Jumlah labanya 15 juta diambil 2 juta, sehingga modalnya naik 13 juta, sehingga menjadi modal akhirnya berarti menjadi modal awal ditambah kenaikan modal. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah selesai laporan perubahan modal. Hanya seperti ini saja. Oke. Nah, ini jadi untuk modal akhirnya menjadi 209.650.000. Nah, angka modal akhir inilah yang nanti akan kita bawa ke laporan neraca. Ya, ini disentringkan saja. Oke, seperti ini. Dan ini bisa kita beri kotakan seperti tadi itu nih, kita insert saja biar kotaknya kelihatan. Seperti ini.
misalnya seperti ini. Ya. Nah seperti ini, hanya masalah apa, estetika saja. Ini seperti ini. Sudah selesai anak-anak. Oke, misalnya begini. Nah, ini tinggal urusan mempercantik saja. Oke. Nah, ini untuk laporan perubahan modalnya. Untuk yang laporan laba rugi tadi kan belum kita percantik, ini juga bisa kita percantik. Hanya tambahkan apa namanya? Tambahkan border saja, border dan warna, sudah bisa membuat tampilannya menjadi berbeda. Nah ini misalnya seperti ini, boleh. Ya, oke. Nah, kemudian laporan yang ketiga kita buat sheet baru ya, namanya adalah neraca. Neraca atau istilahnya laporan posisi keuangan. Ini kalau anak-anak tidak pengen nulis nih, bisa ambil dari sini boleh. Nah, namanya, enggak mau nih. CV Gemilang Jaya. Laporan neraca per 31 Desember 2019. Nah, format neraca itu ada dua, ada atas bawah, ada samping ya, sebelah menyebelah. Kalau saya lebih suka menyamping karena membandingkan antara jumlah kredit, nih, kredit itu berarti bentuknya yang terdiri dari aset di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu ada sumbernya, utang dan modal. Nah ini kita bisa tuliskan di sini komponennya untuk laporan neraca itu kan terdiri dari komponen harta, utang dan modal. Sebelah kiri adalah harta atau aset. Kita bisa ketik di sini aset. Nah, aset itu terdiri dari apa saja? Ini kita bisa ambilkan dari neraca lajur. Asetnya. Nah, ini kita ambilkan dari ini. Oke. Atau kalau misalnya mau kita bagi lagi ada aset lancar. Nah, di sini ada aset lancar. Nah, aset lancar itu misalnya ini kita hapus dulu. Ini aset lancar kita taruh di sini. Aset lancar itu mulai dari kas sampai dengan persediaan barang. Jadi sini nomor rekeningnya yang satu boleh nih. Sampai ke persediaan. Nah, kemudian di sini ada aset tetap. Aset tetap itu untuk aset-aset yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Nah, dari tanah gedung, oke. Tanah gedung, oke, seperti ini. Nah, sudah kita tarik ke sini. Kas, nah, kita ambil dari neraca lajur, kolom neraca, kas. Sampai sini sampai dengan persediaan barang. Kita lebarkan. Nah, untuk yang tanah sama. Yang tanah sama dari neraca lajur juga, ini dari sini ya. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, hanya saja untuk yang akumulasi ini diambilnya adalah dari kolom yang kredit. Nih, untuk akumulasi. Sehingga bukan dari kolom K tapi dari kolom L. Nah, ini kita rubah rumusnya. Bukan K tapi L. Nah, dan angkanya pun tidak positif karena kredit nih, maka kita tambahkan di sini sama dengan minus. Nah, ini sama. Akumulasi ini juga sama dengan minus tapi yang L. Nih. Oke. L. Minusnya, oke. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini jumlah aset lancar. Nah, kita bisa tambahkan di sebelah sini ini.
Kemudian untuk jumlah aset tetap sama dengan sum. Oke, ya. Jumlah aset tetap. Nah, jumlah aset tetap ditambah dengan jumlah aset namanya total aset. Kita boleh taruh di sini jumlah aset. Nah, ini diperoleh dari aset lancar ditambah dengan aset tetap. Oke, ini sudah selesai untuk yang sebelah kiri. Ya, ini kurang lebar. Oke, nah seperti ini saja. Ini tinggal untuk yang besar-besar ini kita bisa tebalkan. Tebalkan, ya. Ctrl V. Ini kita tengahkan ke sini. Oke, berikutnya yang sayap kanan itu berisi kewajiban dan modal. Kewajiban dan modal. Nah, di sini kewajiban dulu. Kewajiban itu terdiri dari utang-utang. Utangnya kita lihat yang pertama, dari neraca lajur, utangnya ini ada utang usaha. Utang usaha. Ini namanya utang itu bisa dibagi lagi menjadi dua, sebenarnya utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ini kita bisa tambahkan. Nah, di sini ya boleh di sini kewajiban jangka panjang misalnya, kewajiban lancar atau utang lancar, ini bolehlah. Utang lancar. Jadi kewajiban itu nanti terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, di sini ada hutang jangka panjang. Nah, kalau hutang bank itu masuk kelompok hutang jangka panjang. Nah, kita ambilkan dari sini hutang bank mandiri ya, seperti ini. Kita lebarkan sedikit. Hutang usahanya ambil saja. Hutang usaha kita ambilkan dari neraca lajur, kolom neraca utang usaha. Ya, 52 juta. Kemudian pendapatan diterimanya, oke. Sehingga di sini jumlah utang lancar. Lancar, oke. 52 tambah 40. Ini kita tebalkan. B. Utang bank mandiri kita ambil dari neraca lajur lagi, bank mandiri. 300 juta. Oke. Di sini sehingga ada jumlah kewajiban. Nah, jumlah kewajiban diperoleh dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Ini karena hutang jangka panjang cuma satu, nggak perlu kita subkan lagi. Ditambah dengan hutang lancar. Oke. Nah, ini jumlah kewajibannya adalah 392. Nah, kemudian di sini ada modal. Modal yaitu nama akunnya adalah modal Tuan Teguh. Nah, modal Tuan Teguh ini angkanya yang dipakai adalah dari laporan perubahan modal 209. Oke. Nah, sehingga di sini jumlah kewajiban dan modal diperoleh dari jumlah kewajiban ditambah modal. Ya. Ini. Perhatikan sisi kanan dan kiri sudah sama. Ya, ini berarti laporan neracanya sudah selesai. Tinggal kita percantik saja. Kita insert 2 baris, ini juga insert 2. Ya, untuk biar cantik saja. Oke, ini kita tengahkan. Jadi untuk laporan keuangan tidak ada rumus khusus nih, hanya sama dengan saja karena memang sebelumnya rumusnya kita sudah bermain di neraca lajur. Jadi ketika sudah menjadi laporan keuangan tinggal sama dengan saja. Ini saya beri border. Text box border.
Nah, selesai. Jadi satu rangkaian untuk siklus perusahaan jasa sederhana kita sudah menyelesaikan, mulai dari membuat jurnal sampai dengan ke laporan keuangan. Semuanya sudah selesai satu siklus. Nah, tinggal kalau anak-anak sudah memahami ini, kita tinggal buat permainan saja. Ini kita bisa buatkan tampilannya menjadi menarik, jadi seolah-olah itu bukan buatannya Excel ya. Kita akan buatkan tampilan-tampilan hyperlink. Nah, ini Ibu buatkan ya, misalnya. Nah, ini kan kita ada banyak sekali sheet. Nah, kita akan coba membuat satu sheet sendiri. Nanti dari sheet itu kita buat otomatis. Nanti kalau kita klik text box tertentu, nanti dia akan lari ke sheet-sheet yang kita mau. Nah, ini sebelah kiri rekening ini saya tambahkan saja ada insert. Nah, insert worksheet atau ini kita bisa ganti namanya misalnya home. Nah, rumah, jadi awalnya itu di situ boleh. Nah, ini kalau anak-anak tidak suka ada garis-garisnya, ini bisa dihilangkan nih, view grid line, nah hilang, jadinya rapi. Kalau anak-anak tidak pengen lihat ada ini nih, kolom-kolomnya ini, headingnya juga tidak perlu. Nah, udah seperti ini. Nah, kita akan coba insert. Nah, misalnya shapes, kita akan buat di sini. Nah, kita buatkan saja, dikasih. Nah, oke, kita tulis home. Boleh kita buat permainan sederhana. Home, ini kita bisa ditebalkan ya, seperti ini, seperti biasa ya, tebal, hurufnya dibesarkan, boleh, tengah ya, seperti ini boleh. Nah, kita akan buat siklusnya. Jadi kalau mau ini nggih, sudah home, kita kan ada rekening, kita bisa copy lagi di sini nih, copy. Nah, insert, paste. Nah, ini bukan home tapi rekening misalnya. Kita ganti rekening. Nah, ini adalah data awal yang kita mau ya. Kemudian untuk siklus akuntansi ini bisa diawali dari yang pertama, yaitu jurnal. Kita copy saja di sini. Paste. Taruh di sini boleh. Oke, kita ganti namanya jurnal. Sesudah jurnal, kita akan membuat buku besar. Kita ganti namanya menjadi buku besar. Klik lagi buku besar. Lagi setelah buku besar, neraca saldo. Sesudah neraca saldo, kita buat ini, kita segini saja biar rapi. Oke, panjangnya sama. Setelah neraca saldo, kita buat penyesuaian. Nah, penyesuaian. Setelah penyesuaian, kita buat neraca lajur. Oke, neraca lajur. Sesudah neraca lajur, misalnya kita bisa buat lagi di sini nih. Nah, boleh di sini. Ini laba rugi. Di sini ada lagi misalnya perubahan modal. Kemudian ada lagi yang terakhir, neraca. Nah, ya. Kita akan coba hubungkan menggunakan fasilitas hyperlink. Ini kita copy juga. Ini jadi nanti kalau dari rekening ada home di sini. Kalau kita klik home, maka dia akan kembali ke home. Ini home ya.
Ini kita klik kanan, di sini kita ada hyperlink. Nah, ini di spreadsheet di place in this document. Nah, kalau home-nya kita klik, maka kita akan kembali ke home. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini perhatikan. Sekarang sudah ada tanda tangannya nih. Nah, kita balik ke sini. Home. Nah, kemudian ini rekening. Rekening ini kita hyperlinkkan juga ini. Kita linkkan ke sheet rekening. Oke. Nah, tandanya kalau sudah berhasil sudah berubah menjadi tangan. Jurnal sama. Ini jurnal kita hyperlinkkan juga ke jurnal. Oke. Buku besar juga dan seterusnya nih sampai habis. Neraca saldo juga. Oke. Hyperlink ke neraca saldo. Penyesuaian juga. Penyesuaian juga ke penyesuaian. Neraca lajur juga ke neraca lajur. Ke neraca lajur. Oke, laba rugi ke, nanti kalau diklik laporan laba rugi, nanti otomatis dia juga akan lari ke sheet laporan laba rugi. Oke. Hyperlink ke ini hyperlink ke neraca. Nah, ini bisa kita buatkan. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, kemudian ini jadi kalau kita klik jurnal otomatis lari ke jurnal. Nah, kalau pulang, mau pulang tadi kan kita sudah buatkan di rekening ini, home ini. Ini bisa kita copy saja, copy taruh ke jurnal di sini. Ya. Jadi kalau klik home nanti otomatis dia akan kembali ke sheet home. Ini kita copy lagi, taruh di semua sheet karena ini adalah arah ulang kita. Ini home-nya di sini boleh. Di neraca saldo juga kita berikan home, boleh di sini. Penyesuaian kita beri juga. Lajur, iya. Di sini juga boleh. Di laba rugi boleh juga di sini. Kemudian perubahan modal, neraca. Oke. Ya. Nah, ini tampilan kita sudah, ini tinggal kita tutup saja seolah-olah cuma terdiri dari satu sheet. Nah, ini kita klik. Oh, belum ya, home-nya kita hyperlinkkan kembali ke home. Oke, jadi begitu kita klik home nih, kita kembali ke home dan seterusnya. Nah, masuk ke rekening home, nah, jurnal. Ini belum kembali juga nih, hyperlinknya belum ya, kembali ke home. Oke. Nah, ini jadi sekarang kita sudah membuat semacam program aplikasi yang sangat sederhana menggunakan Microsoft Excel. Jadi dengan ini anak-anak bisa mulai rekening, anak-anak bisa masukkan data-datanya, kemudian membuat jurnal di sini. Ya, kemudian buku besar sudah ada. Kemudian untuk buku besarnya juga ada nih. Oke. Neraca saldo dan seterusnya. Demikian tadi untuk penjelasan Ibu. Jadi memang untuk spreadsheet ini sangat luas, sangat mudah diterapkan untuk berbagai macam keperluan. Jadi jangan anggap bahwa spreadsheet Excel itu sulit, tidak sama sekali. Excel itu menyenangkan. Ini contohnya kita bisa bermain-main menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu ini bermanfaat. Jadi video ini ada sampai dengan 5 sesi. Ada yang pertama membuat jurnal, kemudian
membuat buku besar, kemudian membuat neraca saldo, yang keempat adalah jurnal penyesuaian dan neraca laju, dan ini adalah tahap yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Nah, harapan Ibu adalah setelah anak-anak menyaksikan video Ibu yang nomor 1 sampai nomor 5, anak-anak bisa membuat aplikasi sendiri, kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi yang namanya rumus tidak harus melulu seperti yang Ibu sampaikan. Anak-anak bisa membuat rumus-rumus sendiri. Ya, yang penting fungsi dari rumus itu adalah memudahkan pekerjaan kita, kemudian juga bisa meminimalisir kesalahan atau kekeliruan. Demikian untuk video Ibu pada sesi membuat laporan keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa saling bertemu di sekolah untuk kita melaksanakan praktik bersama-sama. Terima kasih.